Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Senin 4 November 2025 pagi. Hujan deras yang berlangsung sejak pagi itu membuat sejumlah wilayah di kota ini terdampak genangan air. Salah satu kawasan yang mengalami genangan cukup adalah di ruas jalan Habib Jasin, tepatnya di depan SPBU Habib Jasin, Kelurahan Tomula Butao, Kecamatan Dugingi. Sekira 650 meter ke bagian selatan, tepatnya di depan Astra Daihatsu Gorontalo juga tergenang. Genangan itu meluas mendekati traffic light menuju Simpang 4 Jalan Durian dan Jalan Irian. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Gorontalo, Herjanto Tengahu. Silakan rekan Herjanto dengan laporan selengkapnya. Iraka dari studio Tribuners dimanapun Anda berada, terima kasih. Dapat kami laporkan bahwa memang benar tadi pagi kota Gorontalo dan sekitarnya diterpa cuaca ekstrim, hujan deras melanda disertai angin kencang mengguyur kota Gorontalo dari pagi tadi ya pada 4 September 2025 menyebabkan sejumlah wilayah terutama di beberapa titik di kota Gorontalo tergenang air. Dari pantauan kami di lapangan, dua titik di kawasan Jalan HB Yasin, Kecamatan Dung ini menjadi lokasi yang paling terdampak. Genangan cukup tinggi tampak tepatnya di depan SPBU HB Yasin yang ada di Kelurahan Tomula Butao, Kecamatan Dunggingi. Kalau kita tarik ke arah bagian selatan itu kurang lebih 650 meter, ada juga genangan yang baru, tepatnya di depan Astra Daihatsu Gorontalo. Dan ini kemudian makin meluas menuju ke traffic light Simpang 4 Jalan Irian dan Jalan Durian. Memang kalau kita lihat sekilas, dua titik ini yang paling menonjol dan signifikan kalau kita pantau dari Jalan HB Yasin. Namun di beberapa titik juga kita temui adanya genangan, namun tidak sampai meluas atau melebar sampai ke tengah atau ke seluruh badan jalan. Kondisi di kedua titik ini disebut menunjukkan kerusakan drainase dan tidak berfungsi secara optimal. Endapan lumpur dan material yang menumpuk di saluran membuat air hujan tidak mengalir dengan lancar ke saluran pembuangan. Akibatnya air terperangkap dan menutupi sebagian badan jalan. Meskipun genangan mencapai bagian tengah jalan, pengendara masih dapat melintas dengan hati-hati walau arus lalu lintas sempat tersendat. Beruntung tidak ditemukan kerusakan jalan yang signifikan. Kondisi jalan masih cukup mulus sehingga meskipun tergenang, para pengendara masih dapat melintas tanpa adanya hambatan. Juga dapat kami laporkan bahwa Jalan HB Yasin merupakan jalur vital penghubung Simpang 5 dan Bundaran Tugu Saronde dengan panjang jalannya mencapai 4,7 km. Jalur ini menjadi melanda sebagian besar wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, juga termasuk Kecamatan Kota Barat, Kota Selatan, Dungingi, Sipatana, hingga Dumboraya. Hingga sore tadi juga BPBD masih terus melakukan monitoring di sejumlah titik yang rawan dengan bencana. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim dan menghindari area-area rawan tergenang, terutama bagi mereka yang bermukim di kawasan rendah dan dekat aliran sungai. Juga dapat kami laporkan tadi bahwa monitor dari BPBD Kota Gorontalo menyebut ada satu pohon tumbang yang menimpa pagar rumah warga di Jalan Sawit 2, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Dan update terakhir penanganan selesai dilakukan. Sementara itu dari pusat data BPBD Provinsi Gorontalo kami lakukan konfirmasi belum ada laporan atas kejadian bencana di Provinsi Gorontalo akibat cuaca ekstrim tadi pagi. Demikian yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Herjanto Tengahu atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.